Saudaraku sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang aktif. Tuhan adalah Tuhan yang aktif. Dia memiliki rencana-rencana. Dan Tuhan pasti melaksanakan rencana-rencananya itu. Dan setiap kita, anak-anak Allah, memikul rencana-rencana. Allah mau bermanuver di dalam hidup kita, saudara. Ya. Allah mau bermanuver di dalam hidup kita. Di tempat kita masing-masing di mana kita berada. Allah mau bermanuver. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa menyelami pikiran Allah, pikiran Tuhan, dan mengikuti geraknya, manuvernya. Lagu yang kita nyanyikan tadi, saudaraku, ya, Tuhan perkenankan aku selalu berada di sampingmu. Ini maksud saya adalah Tuhan Yesus. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian ku iring Tuhan. 2000 tahun yang lalu, saudaraku sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus berjalan keliling memberitakan Injil, dan murid-muridnya mengikut dia, mengikut Tuhan. Tahukah saudara bahwa sekarang pun Tuhan Yesus mau keliling, mau memenuhi apa yang direncanakan Bapa? Ya saudaraku. Kalau Tuhan Yesus berkata, pergilah. Artinya kamu tidak boleh berhenti, kamu tetap jalan seperti ketika kamu berjalan bersamaku. Ya, di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, pergilah. Atau sementara kamu pergi, while you are going. Aku menyertai kamu. Artinya kamu mendapat tugas daripadaku untuk kamu tunaikan dan aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, mengabulkan doa-doa kita, melindungi kita. Tapi penyertaan Tuhan juga bimbingannya. Selain mendewasakan atau setelah mendewasakan atau sementara mendewasakan terus, Tuhan mau kita ini ke tempat-tempat di mana Dia menghendaki kita harus ada. Maksud saya di tempat di mana kita ada sebagai pendidik, misalnya guru, dosen, sebagai tenaga medis, dokter, suster, atau petugas medis lain, saudaraku, sebagai lawyer, sebagai pejabat pemerintah, sebagai aparatur ya, pemerintah, sebagai aparatur sipil, negara, lalu sebagai pedagang, pengusaha. Tuhan mau bergerak dan bermanuver di situ. Kalau kita sering mengatakan memenuhi rencana Allah, aku mau memenuhi rencana Allah, maksudnya di tempat di mana kita berada, kita memenuhi apa yang Allah mau kerjakan. Pasti di situ ada rencana Allah. Jadi saudara membayangkan seperti 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus jalan keliling dan murid-muridnya ikut menyertai dia. Kita juga mau mengikut Yesus sekarang. Tuhan mau jalan keliling di dalam atau melalui Roh Kudus. Ya, mau memenuhi rencana-rencana Bapa. Dan kita mengiring untuk menjadi pelaku, pelaksana, eksekutor di lapangan. Pasti. Setiap kita memiliki itu. Jadi hari-hari ini kan saya berulang-ulang mengatakan, saudaraku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya.
melakukan kehendak Bapa terkait dengan apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dari hal-hal kecil sampai hal besar menyangkut kesucian hidup. Menyangkut segala hal, saudaraku. Ya, agar kita tidak melukai dan merugikan sesama. Yang kedua, memenuhi rencana apa yang Allah melakukan. Keselamatan orang tua, mertua, menantu, ipar, kolega bisnis, apapun, saudaraku. Lalu beban penderitaan orang di sekitar kita, supaya kita berbagi roti yang kita miliki, berbagi harta yang ada pada kita untuk mereka yang tidak mampu sekolah, tidak mampu membiayai anak-anak mereka sekolah, mereka yang ada dalam kesulitan. Ada rencana-rencana Allah yang harus kita penuhi di situ. Nah, kita harus bisa membaca keadaan, mengerti pikiran perasaan Allah dan mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki kita tempuh, saudara. Nah, masalahnya adalah apakah kita memiliki kelenturan. Kelenturan untuk ikut Tuhan. Di sini memang dibutuhkan kedewasaan rohani, saudara. Saya mengutip yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 21, saudaraku sekalian, ya, ayat 18. Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, ini saudara. Masalahnya di sini. Kita apakah seperti Petrus yang sudah tua, yang menuruti kehendak Bapa, atau Petrus muda yang masih ikat pinggang dan mengikat pinggang lalu pergi suka-suka. Jadi tidak mengikuti manuver Roh Kudus. Kan waktu muda Petrus mau-maunya sendiri, saudara. Tuhan mau ke Yerusalem pun dicegah. Sehingga dihardik oleh Yesus. Nyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Petrus muda. Yang masih memiliki pikiran-pikiran dunia. Bahkan menjadi pangkalan iblis. Tapi Petrus tua, Petrus yang mengulurkan tangan. Dan dia menyerah saja kemana ia dibawa. Dengan cara itu dia memuliakan Allah. Ayo kita mengerti pikiran Tuhan. Lalu kita bisa memahami apa rencana Allah dalam hidup kita masing-masing yang harus kita penuhi. Saudara yang di Indonesia, khususnya yang ada di bagian barat hari ini, saudaraku pergi ke kantor, bekerja. Di situ ada rencana Allah yang Allah mau penuhi. Ucapan 1-2 kalimat untuk orang di sekitarmu, itu juga rencana Allah. Mungkin ada satu kalimat yang harus saudara ucapkan seseorang sambil menepuk punggungnya atau shoulder bahunya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi, jaga kesehatan ya. Itu termasuk ada rencana Allah. Kalimat itu cukup. Belum lagi hal yang lain, yang lebih besar yang Allah mau kerjakan. Jangan bicara sembarangan, jangan melakukan apa yang tidak patut, saudara. Ya, itu saja pesan Tuhan hari ini untuk saudara-saudara sekalian. Ya. Saya kira cukup itu yang saya mau sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Ini adalah hari ke-15 doa puasa kita.
Nanti jam 2 ada wanita surgawi. Dan nanti malam 6:30 waktu Indonesia Barat kita berdoa. Ya, mari. Diberkatilah saudara, disertai, dilindungi oleh Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.